everyone, welcome back to our talk show with me, Novania Intan Inangele, and me, Elsiana Namuli. We are students from University Nusa Cendana Kupang. Oke Intan, hari ini saya benar-benar excited sekali karena kali ini di talk show kita akan membahas topik yang sedang marak dibicarakan baik di Sumba maupun secara keseluruhan di Indonesia ya. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Betul sekali Kak Elsie. So teman-teman, kali ini Intan dan Elsie bakal membahas tentang pelecehan seksual dan pernikahan dini yang sedang marak sekarang ini. Perlu diketahui, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Salah satu contohnya di rumah, di bis, di kantor, pasar, dan di lingkungan kita. Mungkin itu saja penjelasan tentang pelecehan seksual. So, without any further ado, let's get started. Oke teman-teman di rumah, tadi kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan video mengenai topik kita hari ini. Dan di sini sudah hadir keempat narasumber kita yang benar-benar menginspirasi para kaum muda. Oke. Benar sekali Kak Elsie. Langsung saja Intan akan perkenalkan keempat narasumber kita. Mulai dari yang paling ujung, yang paling cantik, ada Miss Roswita Astikula. Miss Roswita Astikula adalah salah satu founder English Goes to Kampung, founder Karaja Sumba, dan juga founder RK Sumba. Dan Miss tersendiri juga adalah guru di SMA Negeri 1 Lemboya. Oke, langsung lanjut lagi ke Bapak yang di sebelah. Ada Bapak Pendeta Jemaat Laboya Bawa. Dan next ada Bapak kita yaitu Bapak Hieronymus Ararate, mantan guru SMA Negeri 1 Lemboya, dan juga salah satu wartawan Warta Flobamora NTT. Dan yang terakhir ada kakak kita yang tidak asing, yaitu menjadi salah satu guru di SMP Negeri 1 Lemboya Barat, yaitu Pak Solihin Asdin. Pak Solihin Asdin juga adalah salah satu YouTuber asli dari Sumba, yaitu dengan nama channelnya Pak Guru Hit Sumba. Mungkin itu saja perkenalan dari keempat narasumber kita. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan kabar dan sekaligus keseharian para narasumber yang luar biasa hari ini. Oke, mungkin pertama saya ingin bertanya kabar dari Miss Asti. Hai. Oke, apa kabar Miss? Baik, puji Tuhan baik. Apa kabar Intan dan Sel? Baik. Mungkin Elsie dan Intan ingin mengetahui sedikit keseharian dari Miss Asti yang menurut saya benar-benar menginspirasi khususnya para gadis-gadis di Sumba. Thank you. Oke, kalau keseharian mungkin pertama sama say hello dulu. Hai Pak Pendeta, Bapak dan Pak Solihin. Nah mungkin tadi mau nambahin sedikit juga bahwa Bapak ini salah satu orang penulis yang menginspirasi saya juga, dan pendeta termuda ya yang salut saya di Sumba ini kan pendeta termuda kayaknya. Dan juga ada Solihin, seorang filmmaker dan juga director, juga seorang PNS yang sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan untuk saya di-invite di sini bersama kalian. One and only ya narasumbernya di sini. Oke, keseharian ya mungkin tadi Intan sudah sebutkan bahwa saya sangat tidak bisa jauh dengan dunia pendidikan. Saya seorang guru mengajar di SMA, terus juga sore hari aktif di English Goes to Kampung, mengajar di kelas English Goes to Kampung di pesisir maupun di kampung-kampung. Dan ya tadi yang Intan sebut juga aktif untuk menjadi bagian dari perempuan-perempuan kreatif orang Lemboya, yaitu melalui Tenun Ikat Karaja yang saat ini juga baru kita mulai selama 1 tahun.
Dan ya kesehariannya seperti ini, ya bertemu, berjumpa, berdialog, karena kekuatan berdialog itu selalu perjumpaan yang menyenangkan buat saya seperti hari ini. So thank you. Oke, thank you Miss. Selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Pendeta. Halo Bapak. Halo, selamat Oke. sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Puji Tuhan, bersyukur sekali sehat baik. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit keseharian dari Bapak. Keseharian seperti biasa dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendeta tentu ya tidak terlepas dari pelayanannya. Seperti kalau guru ya pasti mengajar. Sebagai seorang rohaniawan tentu setiap hari ada di medan pelayanan kepada jemaat. Yang baik yang sudah terjadwal maupun yang belum terjadwal. Saya pikir hanya itu saja kesibukan, bahkan ya tidak juga 24 jam kita pelayanan, tapi ada juga waktu-waktu tertentu kita di pastori, bertemu, bercanda bersama kawan-kawan. Saya pikir itu saja kesibukan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga sudah berkenan hadir pada hari ini. Selanjutnya ada Bapak yang begitu luar biasa. Apa kabar Bapak? Baik, sangat happy. Terima kasih. Bapak mungkin bisa menceritakan kesehariannya Bapak sebagai mantan guru. Baik, terima kasih. Orang pensiunan itu harus mampu menyeimbangkan kesehatan jasmani dan rohani supaya tidak cepat pikun. Karena itu setiap hari bangun itu harus segelas air hangat. Sesudah itu olahraga ringan, misalnya menyapu halaman, baik halaman rumah di dalam maupun di luar. Sesudah itu memakani piaraan seperti babi, ayam, lalu urus tanaman sekeliling ini. Iya, produktif sekali Bapak. Jadi karena ada air, sudah ada air, jadi tinggal siram, menyiangi atau memanen yang sudah bisa dipanen. Kemudian tidak lupa itu 30 menit itu baca di perpustakaan pribadi. Keseharian itu juga dalam masa pandemi selalu itu, rutinitas itu dilaksanakan. Yang terakhir mungkin kita bisa mendengarkan keseharian dari Pak Solihin yang Super hits. super hits di Pulau Sumba. Oke, terima kasih buat adik Intan dan teman. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Keseharian karena sekarang kita sudah aktif sekolah kembali, jadi ya tenaga benar-benar disimpan untuk anak-anak kan. Selama ini mereka libur, tidak ada kerjaan di rumah, jadi benar-benar tenaga benar-benar harus untuk mereka belajar. Meskipun sudah selesai ulangan, tapi saya tetap mengajar karena ada banyak materi yang tertinggal Bapak. Karena kalau tidak diselesaikan untuk semester depannya lagi tidak bisa mengerti mereka. Jadi mereka harus penuh semua seperti itu. Minggu lalu baru selesai syuting film terbaru terakhir. Semoga semua sudah nonton dan terinspirasi. Judulnya Permen Karet. Promosi di sini. Boleh. I'm sorry. Jadi sekarang menyempatkan sedikit waktu buat anak-anak muda yang calon-calon penerus Sumba ini. Saya suka sekali diundang meskipun ini bukan show yang besar, tapi karena inilah penerus-penerus kita dan saya mau datang untuk mendukung seperti itu. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak untuk 4 para narasumber yang benar-benar hebat dan mau menyempatkan waktunya untuk datang ke show kami yang walaupun tidak bukan show yang besar ya. Terima kasih banyak. That's cool, bagus. Terima kasih. Dan oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar cerita keseharian dari para narasumber kita. Walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi mereka tetap produktif, khususnya terlebih lagi Bapak Dimus tadi yang menceritakan kesehariannya, walaupun dia sebagai seorang pensiun, tetapi dia tetap produktif di usianya yang tidak muda lagi. Tapi jiwanya tetap jiwa muda ya. Betul sekali itu Kak Elsie. Kita saja sekarang ya yang anak muda bahkan lebih malas-malasan dari keempat narasumber kita. Saya tidak pernah baca buku sudah berapa lama. Pak Nimus setiap pagi itu baca 30 menit. 30 menit. Kita yang sekarang ini sebagai anak muda mungkin yang di generasinya Intan dan Elsie ini kebiasaan sekali tergantung dengan kata istilah mager. Benar sekali. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Nah,
untuk keempat para narasumber, saya dan Elsie ingin membahas beberapa hal tentang beberapa berita yang sedang marak, mungkin baru sekarang ya di-up, tapi itu sudah dari zaman ke zaman masalah ini ada, yaitu tentang masalah pelecehan seksual pada anak-anak lebih khususnya. Dan saya mau minta bagaimana pendapat kepada keempat narasumber tentang pelecehan seksual yang ada di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan ada di Sumba juga. Yaitu saya mau mulai dari Bapak kita dahulu, Bapak Nimus. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita bahas tentang pelecehan seksual, kita juga harus mengerti dulu tentang apa itu pengertian pelecehan seksual, sehingga nanti pembahasan ke sana itu lebih mudah. Kalau kita ambil dari sumber rancangan undang-undang kekerasan seksual, terutama di Komnas HAM, kita ambil dari rujukan itu kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Dan sebenarnya pelecehan seksual itu baru salah satu bagian dari sekian kekerasan seksual itu. Dan menurut saya ini menjadi agak miris. Indonesia dikenal sebagai negara agama ya, tetapi kenapa para jemaatnya atau warga masyarakatnya justru sangat doyan terhadap kasus yang satu ini? Tentu saja banyak hal yang menyebabkan kesana, tentu saja nanti kita akan bahas bersama. Tetapi bagi saya pribadi, kekerasan seksual ini harus ada campur tangan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk segera menghasilkan satu undang-undang yang bisa menimbulkan efek jerah. Itu di tingkat nasional maupun di tingkat komunitas terbawah. Harus juga ada konsensus terhadap para pelaku itu, sehingga tidak hanya begitu kejadian lalu berkesudahan dengan damai atau kawin. Nah, itu berarti tidak ada solusi untuk menghilangkan kekerasan seksual itu di masyarakat. Mungkin dibatasi dulu itu untuk diberi kesempatan kepada narasumber yang lain. Oke, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman semua bisa mendengar tadi pendapat dari Bapak kita tentang pelecehan seksual yang sedang marak sekarang ini. Nah, sekarang Intan mau mempersilahkan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan pendapat Bapak tentang pelecehan seksual sekarang ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberi kepada saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber pendahulu tadi, bahwa ya disayangkan sekali tentang hal demikian, perbuatan itu. Tentu secara moralitas itu sudah melanggar hukumnya dan ya tidak etis lah begitu. Nah, kalau saya lihat dari sudut pandang agama, ya tentu lebih sadis lagi. Setiap hal yang bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta, kehendak ilahi itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, tentu seperti yang juga disampaikan tadi, pelecehan seksual itu bukan hanya sebuah ekspresi perbuatan, itu menurut saya bukan hanya sebuah ekspresi perbuatan secara fisik barangkali, dan tidak harus selalu berkaitan dengan persetubuhan antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi aktivitas pikiran saja itu juga sudah menjadi bagian daripada pelecehan seksual. Melihat seseorang dan mengingininya dalam pikiran, saya pikir itu sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan dengan dosa. Dan di hadapan Sang Pencipta, dosa yang tidak kelihatan oleh manusia, bahkan oleh penegak hukum, itu ada apa istilahnya, ada hukumannya dari Tuhan. Nah, kalau polisi hanya menangkap orang yang mungkin bisa membunuh, yang mencuri, yang bisa ketahuan. Tapi kalau kita duduk begini lalu lihat seseorang perempuan atau seorang laki-laki mengingininya dalam pikiran,
tidak bisa ditangkap oleh polisi tanpa penegak hukum. Tapi Tuhan tahu itu hal yang tidak baik. Demikian juga dengan kekerasan seksual, saya pikir tidak harus seperti tadi saya sampaikan berkaitan dengan sentuhan tubuh fisik, apalagi sampai dengan sebuah hubungan yang intim barangkali yang dilakukan secara paksa terhadap seseorang, baik itu laki-laki terhadap perempuan atau perempuan tapi terhadap laki-laki. Ya tentu itu hal yang sangat disayangkan dan satu hal yang tidak boleh terjadi. Secara orang beriman, kita semua tentu tahu itu bahwa itu adalah hal yang salah dan tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta atau Tuhan kita. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat dari Bapak Nimus dan Bapak Pendeta. Sekarang itu kekerasan seksual menjadi hal yang sangat miris di negara kita dan tentunya juga di Sumba. Oke, betul sekali Intan. Berbicara tentang pelecehan seksual, saya pikir itu merupakan salah satu faktor yang mungkin mendorong terjadinya pernikahan dini di Pulau Sumba. Oke, mungkin saya ingin mendengar beberapa pendapat dari para narasumber mengenai pernikahan dini yang terjadi di Pulau Sumba. Mungkin yang pertama saya mau mendengar dari Miss Asti mengenai pandangan Miss mengenai pernikahan dini yang sampai saat ini masih terjadi di Pulau Sumba. Oke, thank you. Berbicara pernikahan dini, kayaknya sejak saya kecil itu saya sudah mendengar itu, dan yang korban pernikahan dini itu juga termasuk dari keluarga saya sendiri, ada ya dari umur belasan tahun, bahkan yang boleh dibilang mulai ngidka, orang Boya bilang itu bawa lari ya. Jadi itu menjadi akhirnya kita jadikan sebuah culture, budaya. Padahal saya tanya tante saya nih, saya jujur tante saya, ya ini sedikit ya saya kasih pengantar kenapa di Sumba tuh ada pernikahan dini. Jadi ada istilahnya bahwa budaya Malai Ngidi Lawai itu bahasa Lamboyanya atau bawa lari perempuan itu diakui bahwa sebuah budaya. Meskipun saya tanya tante waktu itu terima, tidak sama sekali gitu. Nah berarti masihkah itu disebut sebuah budaya? Jadi saya sebagai orang muda itu saya menolak bahwa itu tidak bisa kita benarkan kalau melanggar haknya perempuan, ya memaksa dan menyakiti atau dia merasa dirugikan, itu bukan sebuah budaya Yang baik. Nah, Yang pasti. ya pastinya kan Pak Pendeta. Terus kedua, pernikahan dini itu kenapa bisa muncul? Ya akhirnya di saat ini karena memang dalam pendidikan karakter dalam keluarga itu saya rasa masih kurang ya dia, karena pendidikan yang paling utama dan pertama itu dalam keluarga. Terus yang kedua, kalau di bawa lagi nih kejadian kita dari zaman dulu sampai saat ini, bahkan di masa Covid ini beberapa anak murid saya, karena saya di SMA seperti yang lihat itu anak-anak ternyata sudah ada yang istilahnya memutuskan untuk ya kasarnya pasti kawin ya kan dia, karena pada umumnya nikah yang secara aturan yang betul secara prosedur maupun agama atau pemerintahan itu tidak ada gitu. Nah itu karena mungkin pergaulan, karena ada pergaulan anak muda saat ini saya rasa mereka kurang punya root yang kuat, tidak punya pondasi yang kuat, yaitu sudah dari keluarga kurangnya pendidikan karakter, dari sekolah pendidikannya kita pun juga ini tidak bisa juga kita seharusnya ada kerjasama ya dia ada kerjasama antara orang tua dan juga pengajar sehingga pendidikan karakter itu balance ya, dan mungkin lebih banyaknya ke rumah karena anak-anak itu. Terus kedua itu tadi kita mengatasnamakan budaya. Tahu memang orang Lamboya bilang begitu memang ya. Begitu memang dari dulu itu. Nah itu akhirnya kita seolah-olah mengakui begitu memang. Nah saya rasa ini ya, karena saya rasa akhirnya kita kayak seolah-olah memberikan ruang untuk anak muda. Karena kalau sudah salah ya sudah kasih hala. Hala itu kayak misalnya bayar tanda kenyala sudah ganti supaya ganti rugi begitu. Jadi kita menghargai seorang perempuan di Sumba ini dengan kasih ini apa denda ya, kasar begitu, denda atau kuda atau kerbau. Oke, selesai. Tapi dalam perempuan itu sudah dilecehkan sebenarnya begitu. Nah, akhirnya karena kita terus menerus mengatasnamakan bahwa itu budaya, kan ada solusinya. Jadi tidak apa, ada solusinya, aman. Nah, hanya dari tahun ke tahun ya itu tetap terjadi sampai saat ini begitu. Karena
kita selalu orang Sumba khususnya saya tahu karena memang ini termasuk saya dari keluarga sendiri juga beberapa ada yang terjadi di Baulari ya. Meskipun sekarang mungkin hidupnya lebih bagus gitu, tapi tetap merasa dirugikan juga begitu. Dan saya rasa ini pendapat saya yang memang keliru menurut saya Bapak Pendeta dan Bapak dan juga Kak Solihin, yang akhirnya kita seolah-olah memberikan ruang untuk anak-anak juga tidak ada efek jerahnya. Karena pada dasar persoalannya adalah mental dan karakter kita itu kan dipengaruhi oleh walaupun sebagai dari individunya sendiri ya, maksudnya mungkin karakternya juga kurang atau mentalnya mungkin seperti apa, tapi saya rasa pengaruh eksternalnya itu maupun dari keluarga, dari lingkungannya itu pengaruh sekali, apalagi yang kita atasnamakan dengan sosial budayanya kita di Sumba ini gitu. Dan mungkin itulah yang mungkin saya sampaikan. Oke, thank you Miss. Mungkin para narasumber lain memiliki pendapat mengenai perkawinan dini yang terjadi di Sumba mungkin. Semuanya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ya. Itu bagus sekali. Saya cuma mau tambahkan sedikit, memang banyak sekali penyebab begitu, banyak sekali penyebab dari internal maupun eksternal. Yang pertama sih sebenarnya dari keluarga ya. Tidak bisa dipungkiri itu dari keluarga. Seperti apa didikan mereka dari kecil, perhatian orang tua mereka, bagaimana orang tua mereka tuh ayah dan ibu itu kompak mendidik anak itu seperti apa begitu. Karena sekarang kita lihat bahwa bapak itu saat dia pergi bekerja, dia merasa bahwa dia tidak punya tanggung jawab lagi di rumah untuk mengurusi anak begitu. Semuanya diserahkan kepada si istri begitu. Saya pergi mencari uang, tugasmu adalah mengurusi anak-anak, apapun yang terjadi dengan mereka itu adalah tanggung jawabmu begitu. Karena itu saya pernah bertemu langsung dengan orang tua seperti itu. Karena mengingat kita mengajar di sekolah dan kita mengurusi langsung anak-anak seperti itu, setiap tahun ada yang hamil, nikah dan lain-lain seperti itu. Dan saat terjadi hal-hal seperti itu kayak tidak ada edukasi buat si anak itu seperti apa gitu. Malah langsung disuruh nikah sebagai hukuman atau semacamnya seperti itu dari orang tuanya. Sudah nikahkan saja begitu. Padahal belum diedukasi dulu begitu apa yang benar apa yang salah dari si anak, tiba-tiba langsung dinikahkan dan melepas tanggung jawab begitu ke si anak. Jadi ada banyak sekali penyebab-penyebab dari pernikahan dini di Sumba, yang meskipun saat menyebut itu tadi hal pertama yang terlintas di pikiran saya Agnes Monica. Karena film pernikahan dini dulu zaman-zaman saya masih SD begitu. Dan saya saat itu berpikir apa sih pernikahan dini? Saya pikir si Dini yang nikah Bapak. Ternyata sudah dewasa baru saya tahu, oh ternyata pernikahan dini itu nikah usia dini seperti itu. Oke, berbicara mengenai perkawinan adat yang ada di Sumba, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, bagaimana pandangan Bapak mengenai masalah perkawinan di mana khususnya di ranah Sumba lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan perkawinan adat daripada pernikahan secara agama. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ini memang kasus yang belum ada pemecahannya atau solusi sampai sekarang. Sehingga tingkat kalau di gereja kami bilang itu yang siasat namanya atau dikenai disiplin, dikenakan disiplin gerejawi. Memang pertama kalau saya melihat bahwa dari pribadi orangnya kesadaran rohani itu tidak punya, kedewasaan rohani maksudnya, bahwa pernikahan itu adalah satu hal yang kudus di hadapan Tuhan. Pernikahan itu adalah hal yang kudus dan harusnya diberkati dulu baru bisa melangkah, sehingga rumah tangga itu dibangun di atas dasar yang kuat. Saya pikir semua agama mengajarkan hal yang sama, bahwa kasarnya doa dulu baru makan. Kiranya saya pikir begitu, sehingga hal itu tidak terjadi. Tapi faktanya terjadi sekarang, orang lebih seperti tadi disampaikan ke Kamis, bahwa terlalu dekat dan kental dengan budaya, sehingga seolah-olah agama itu ditaruh di nomor kesekian. Hal tentang Tuhan itu ditaruh nomor sekian. Taruh dulu kita punya kebiasaan. Jadi mereka membiasakan hal-hal yang salah, bukan hal benar yang dibiasakan, tapi sudah dibiasakan hal yang salah, lama-lama dianggap sebuah kebenaran yang harus terus dianggap sudah biasa begitu. Tapi tentu itu sama dengan yang tadi, melanggar hukum Tuhan, hukum agama begitu. Nah, di sisi lain bahwa seolah-olah budaya membuka peluang untuk itu, sehingga
sudah antar satu batang parang, sudah antar satu ekor hewan, sudah boleh gabung dengan sendirinya begitu. Jadi tanpa disuruh pun laki-laki dan perempuan seolah-olah langsung ambil tempat sendiri untuk bersatu. Itu secara budaya seolah-olah buka peluang, tidak ada semacam ketegasan lah, kira-kira begitu, ketegasan. Lalu kalau pihak agama mau mengambil sebuah ketegasan, saya pikir juga Melanggar hak. tidak etis untuk mengintervensi keluarga kedua belah pihak. Iya. Sehingga saya pikir di sini adalah yang kita perlu edukasi oleh agama itu adalah keluarga-keluarga. Nah, keluarga-keluarga. Jangan terpaku pada sebuah kebudayaan atau adat yang sudah begitu memang, sudah terbiasa memang. Jangan biasakan yang salah maksud saya. Sehingga jangan terpaku di situ. Sedikit sekali orang tua atau keluarga yang punya kesadaran seperti tadi yang saya bilang, kesadaran rohani bahwa nikah dulu baru lanjut urusan adatnya. Tidak. Orang tua Sumba lebih ketat. Ketuk pintu, ikat, pindah baru boleh nikah. Itu ketat. Baru kalau belum penuhi hewannya belum boleh nikah. Bahkan izin nikahnya pun pakai hewan. Ini yang Pendeta kadang-kadang omong langsung kena nih. Betul, langsung kena. baru nikah. Ya, Itu realitas. realitas. Makanya Betul. orang lebih sudah kebelet istilahnya. Namanya orang sudah dewasa, ya sudah mau tidak mau gabung sudah, walaupun belum nikah secara gereja. Jadi saya pikir pertama itu ya karena tadi kedewasaan rohaninya orang itu tidak punya, sehingga kalau dia punya dewasaan rohani, kedua belah pihak yang bersangkutan secara langsung, walaupun secara budaya mengiyakan itu, menyetujui, tapi kalau kedua-duanya tidak, kita nikah kudus saja supaya resmi di hadapan Tuhan juga di hadapan keluarga. Kalau mereka bilang begitu, saya pikir angka itu dia akan menurun. Angka itu dan di sisi lainnya inilah tugas kita sebagai lembaga agama bagaimana mengedukasi. Lalu bagi keluarga juga yang menganut keras ini budaya saya pikir dikurangi sedikit. Tuntut belisnya dan lain sebagainya, penekanan terhadap budaya kita sudah berkembang sekarang. Saya pikir itu saja saya punya tanggapan terhadap kenapa mendahulukan perkawinan secara adat lalu secara agama dikebelakangkan. Saya pikir dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Iya, betul. Saya Bisa disimpulkan bahwa kita di masyarakat Sumba itu lebih seperti kebiasaan yang buruk dibungkus apit sama budaya tadi. Oke, meleceng ke tentang budaya nih kepada keempat narasumber. Di mana tadi kita sudah membahas tentang pelecehan seksual dan itu berkaitan dengan anak-anak. Nah, banyak sekali anggapan atau mindset dari pola pikir masyarakat bahwa yang salah itu bukan hanya kepada laki-lakinya, tapi selalu mempersalahkan pada perempuan, kepada kaum perempuan. Di mana banyak sekali pendapat dan opini yang saya sendiri dengar, begitu biasanya berbicara bahwa kalau anak perempuan itu tidak boleh keluar malam. Anak perempuan itu yang salah sehingga bisa dilecehkan. Anak perempuan yang tidak sopan sehingga bisa dilecehkan. Tapi menurut saya pribadi itu bukan tergantung sama anak perempuannya, tapi tergantung juga kepada kedua-keduanya. Jadi perlu adanya edukasi begitu kepada laki-lakinya juga. Jadi saya meminta pendapat kepada narasumber bagaimana caranya supaya bukan hanya mempersalahkan atau memposisikan perempuan itu di tempat yang salah. Mungkin saya mau bertanya langsung ke Miss Asti, di mana Miss sekarang menjadi salah satu perempuan di narasumber kita pada hari ini. Oke. Memang ini cukup klasik ya kalau melabelkan seorang perempuan gitu. Karena perempuan itu saya pernah kena juga bahwa perempuan itu dia semacam telur ayam, kalau sudah jatuh pecah dan tidak bisa lagi dibentuk gitu. Ya, tadi menarik yang Intan bilang, memang saat ini kita lagi serius sekali, banyak orang muda yang topik ini, isu ini yang saya rasa sudah terjadi sekian dari tahun ke tahun. Apalagi kalau kita di Sumba yang cukup menarik bahwa perempuan memang ya siapa suruh juga kopi di sana dengan begitu tuh pakaian, siapa suruh juga. Saya rasa nggak ada yang salah dengan itu. Sebagai perempuan yang satu dengan otakmu. Ya kan, mindset tadi kita bicara dengan mindset. Kalau memang dari kita pribadi melihat sesuatu itu biasa saja, it's okay. Karena sebenarnya kembali yang Bapak Pendeta bilang tadi, sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing orang. Bagaimana dia memandang sesuatu itu dari segi apanya begitu.
Nah, bahwa kalau misalnya ada pelecehan seksual, jangankan itu yang marak, bayi saja, anak-anak saja, mohon maaf, punya nafsu tuh laki-laki. Iya. Nah, maksudnya ini saya rasa, dan itu juga kalaupun dilabelkan bahwa perempuan itu semua salahnya perempuan, saya rasa itu keliru. Dan sebagai perempuan, saya mohon kepada para laki-laki, dan juga ada Bapak Pendeta, ada Bapak saya ini, ada juga Kak Solihin yang saya rasa di circle-nya dan juga followersnya yang banyak juga membantu untuk bisa untuk speak up gitu ya, untuk speak up menyuarakan suara laki-laki. Ayo prolah sedikit dengan perempuan kami ini begitu. Seolah-olah kami perempuan itu sangat lemah ya gitu. Kamu tidak tahu kurs-kurs begini, strong loh. Ya, maksudnya ini saya rasa mindsetnya para laki-laki, come on boy, ya kan, halo. Ya. Memang disalahkan perempuan yang berpakaian atau pergi di tempat yang salah dan semacamnya. Kita bilang bahwa seorang perempuan keluar rumah dengan pakaian seksi, mendapat pelecehan seksual dan segala macam. Pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi di luar rumah, di dalam rumah pun itu terjadi begitu. Bahkan berita yang sedang booming sekarang kan di pondok pesantren, seorang ustadz yang menggauli 12 santriwati, dan kita tahu bahwa di pesantren itu mereka mengenakan kerudung panjang, cadar dan lain-lain. Itu kurang tertutup apalagi begitu kan? Yang pakai seksi disalahkan, yang sudah menutup juga jadi korban seperti itu kan? Jadi itu kembali lagi ke pikiran dari pelaku-pelaku itu, positive thinkingnya sampai di mana sih? Sejauh mana kita berpikir positif? Sejauh mana kita mampu mengendalikan nafsu pikiran kita seperti itu kan? Untuk menjauhi dari hal seperti itu begitu. Jadi ya itu dia, kembali lagi ke pikiran dari setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan mungkin saya nambahkan sedikit, dan mungkin yang kurang di situ pelaku-pelaku tersebut tidak ada boundaries dalam dirinya. Boundaries itu kayak tidak ada batasan. Karena segala sesuatu itu, maupun perempuan, laki-laki, mohon maaf ya, punya nafsu dong masing-masing. Tapi bagaimana dia punya boundaries untuk membatasi. Kayak tadi misalnya menikah. Kalau kita memutuskan, Bapak Pendeta bilang, oh saya mau nikah kudus. Ya amit-amit saya belum nikah ya Bapak Pendeta. Doakan. Doakan. Ayo, maksudnya ini, jadi apapun itu, tapi kalau menurut saya tidak ada yang salah gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah sama-sama laki-laki dan perempuan, iya gitu, satu, maksudnya tidak ada yang merasa dirugikan. Betul tidak Pak Pendeta? Kalau saya pribadi begitu. Yang penting perempuan tidak merasa rugi, laki-laki tidak merasa rugi, it's okay. Ya, it's okay untuk mereka, karena yang bertanggung jawab adalah mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya masalah pelecehan tadi, kembali ke yang perempuan, itu saya rasa entah perempuan dia, mohon maaf, dia bikini lewat sekalipun, fine, itu indah aja. Lihat, maksudnya lihat aja, nikmati. Ya. Saya sering nikmati kok, maksudnya menikmati ya. Kalau maksudnya ya why not, dan it's okay, it's fine, karena saya punya boundaries. Kebetulan lewat, ya nikmati, itu indah gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Jadi sekedar intermezzo, ya mungkin kembali ke itu, ke pribadinya masing-masing.